Namo Buddhaya. Nama saya Kevin Charles dengan NPM 2031161. Saya ingin menjelaskan tentang proposal proyek sosial keagamaan yang berjudul tentang Marilah Hidup Rukun Tanpa Menghina Agama Lain. Pendahuluan. Perkembangan zaman yang semakin canggih, terutama dalam bidang teknologi, informasi, membuat kita mudah untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi. Sehingga kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, yaitu dengan mengambil positifnya dan meninggalkan hal negatifnya. Agama adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan orang yang menganutnya. Kepercayaan itu merupakan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepercayaan ini biasanya juga berhubungan dengan budaya serta pandangan hidup. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi semakin indah. Karena yang berbeda, terkadang juga terdapat pendapat yang berbeda juga. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain sehingga dapat terjalin kehidupan yang rukun. Latar belakang masalah. Belakangan ini terjadi sebuah kasus yang dapat memberikan kita sebuah pembelajaran bahwa kita harus menjaga tindakan kita, terutama pada saat kita menggunakan sosial media. Karena ada seorang pemuda yang dipenjara karena tindakannya. Berawal dari membuat konten yang bertujuan untuk menghibur, malah berujung menjadi penghinaan tempat ibadah. Seorang pemuda ini mengunggah video di akun TikToknya. Ia mengaku tengah mendengar alunan musik berirama seperti DJ sambil menunjuk-nunjuk sebuah tempat ibadah. Setelah itu, ramai netizen yang mengomentarinya, dan pemuda ini pun membalasnya dengan sebuah video yang dianggap menyebarkan kebencian dan terkesan kasar. Berikut adalah contoh kasus video tersebut. Guys, gue lagi jalan-jalan terus gue ngedengar suara ini nih. Ternyata suaranya dari sana, guys. Yang nyetel lagu ini bener-bener gak ada akhlak. Kacau. Aduh, pusing gue. Apa maksudnya ini? Buat konten tolong jangan rasis. Bacot lu, itu rasis dari mana? Orang gue bikin konten itu edukasi. Jangan setel lagu di masjid. Walaupun di konten tersebut gue pakai editan, itu cuma buat perumpamaan. Tapi maksudnya itu jangan pernah setel lagu di masjid. Pembahasan masalah. Ini merupakan masalah yang serius karena ini dapat merusak kerukunan. Jika ada salah satu pihak yang tersinggung, dapat menyebabkan perdebatan antar golongan. Oleh karena itu, pemuda ini dijatuhkan hukuman yang cukup berat, agar hal seperti ini tidak lagi terulang kembali. Karena pemuda ini mempublikasikan secara online, hal ini lebih membahayakan. Kenapa? Karena saat ini siapa saja dapat mengakses internet. Jadi, akan banyak orang yang melihat dan dapat menimbulkan kebencian bagi orang yang tersinggung. Berikut contoh tidak indahnya dalam kehidupan yang tidak rukun. Informasi selanjutnya, ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk massa. Kerusuhan massal yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekarangan. Petugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Sangat tidak indah bukan kalau kita hidup dengan tidak rukun? Oleh karena itu, kita harus hidup dengan rukun. Ajaran Buddha yang relevan. Ajaran Buddha yang relevan yaitu terdapat pada Sutta Soma pada bab 135.5, yaitu konon Buddha dan siswa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran jina dari Buddha dan siswa adalah tunggal. Terpecah belahnya itu tidak ada kebenaran yang mendua. Bagian kitab ini merupakan bagian yang diambil untuk membuat semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Manfaat yang bisa kita
dapati setelah membahas materi ini yaitu kejadian ini dapat dijadikan pembelajaran agar dapat berhati-hati dalam bertindak, terutama di sosial media. Karena kepercayaan bolehlah berbeda, tetapi persaudaraan kita tetaplah satu, yaitu satu saudara ibu kita, Ibu Pertiwi. Bagaimana sih agar masalah ini tidak akan terulang lagi? Yaitu satu, kita harus memiliki kesadaran diri masing-masing tentang indahnya perbedaan. Dua, mencapai kerukunan dengan cara menuruti ajaran agama Buddha. Itu terdapat pada Anugatara Nikaya Cakkanipata, yaitu Saraniya Dhamma Sutta atau sutta tentang hal-hal yang membuat seseorang dapat dikenang. Yaitu ada bagian yang saya singkat bagiannya, yaitu terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, yaitu saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk tiada kecocokan, kerukunan, dan kesatuan. Selanjutnya, saya akan memutar sebuah video tentang indahnya perbedaan jika kita sama-sama hidup dalam kerukunan. Indonesia merupakan negara dengan ragam agama dan budaya. Keindahan akan tampak ketika kita bersatu dalam menerima perbedaan, tanpa membeda-bedakan untuk menciptakan perdamaian. Bisa kita lihat, sungguh indahnya perbedaan jika kita bersama-sama dapat menjaga kerukunan ini. Sekian video presentasi ini. Terima kasih.